Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding ini masih masuk dalam bab mengenai dinamika rotasi ya. Sebelum kita membahas mengenai gerak menggelinding, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tunggu. Sebelum kita mulai, terima kasih ya yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Buat yang belum, yuk tekan tombol subscribe-nya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke sip, terima kasih. Gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, oke, gerak translasi itu seperti ini ya. Sedangkan untuk gerak rotasi itu yang seperti ini. Sehingga jika kita akan membahas mengenai gerak menggelinding, maka gerak menggelinding itu adalah gabungan antara translasi dan rotasi di saat yang bersamaan, seperti pada gambar ini. Nah, karena gerak menggelinding adalah perpaduan antara gerak translasi dan rotasi, maka persamaan-persamaan di gerak translasi dan rotasi bisa kita pakai. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu persamaan-persamaan di gerak translasi dan rotasi. Oke, yang pertama, kita akan bahas mengenai penyebab. Nah, benda bergerak translasi itu ketika diberi gaya atau F. Jadi, penyebab benda bergerak translasi adalah gaya. Kemudian, untuk gerak rotasi, benda bisa bergerak rotasi itu jika diberi torsi. Jadi, penyebab benda bergerak rotasi itu adalah torsi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai kelembaman benda. Nah, kelembaman adalah ukuran kemalasan suatu benda. Jadi, sebuah benda itu cenderung ingin mempertahankan kondisi geraknya. Ketika dia sedang diam, maka dia cenderung ingin mempertahankan kondisi diamnya. Dan ketika benda tersebut sedang bergerak, maka benda tersebut cenderung ingin mempertahankan kondisi geraknya dengan kecepatan tetap. Nah, untuk gerak translasi, ukuran kelembaman benda itu adalah massa. Semakin besar massanya, maka benda tersebut semakin lembam. Kemudian, untuk gerak rotasi, ukuran kelembamannya itu adalah momen inersia. Nah, momen inersia ini juga sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai percepatan. Nah, pada gerak translasi, sebuah benda yang bermassa M jika diberi gaya F, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Percepatan pada gerak translasi disebut sebagai percepatan linier, yang lambangnya adalah A. Nah, percepatan itu sama dengan gaya dibagi massa. Nah, jika sebuah benda yang memiliki momen inersia I diberi torsi, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, percepatan pada gerak rotasi itu adalah percepatan anguler atau percepatan sudut, yang lambangnya adalah alfa. Nah, tadi di gerak translasi, A itu sama dengan F per M. Sehingga di gerak rotasi tinggal kita ubah saja lambangnya. Nah, F pada gerak translasi itu adalah torsi di gerak rotasi. Sedangkan M pada gerak translasi itu adalah I pada gerak rotasi. Sehingga rumus percepatan sudut untuk gerak rotasi adalah torsi per momen inersia. Seperti itu. Berikutnya, kita akan bahas mengenai kecepatan.
Nah, kecepatan pada gerak translasi adalah kecepatan linier yang lambangnya adalah V. Nah, sedangkan pada gerak rotasi, kecepatannya adalah kecepatan sudut yang kita beri lambang omega. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara kecepatan linier dan kecepatan anguler atau kecepatan sudut? Nah, kita lihat saja dari satuannya ya. Untuk V atau kecepatan linier, satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan untuk omega atau kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas mengenai energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang memiliki kecepatan atau yang sedang bergerak. Nah, jika geraknya adalah gerak translasi, maka persamaan untuk energi kinetiknya itu adalah 1/2 M dikali V kuadrat. Nah, kita beri tanda yang ini eka translasi atau EKT. Nah, sekarang untuk gerak rotasi, dia juga memiliki energi kinetik ya ketika dia bergerak. Nah, energi kinetik untuk gerak rotasi itu sama dengan, 1/2-nya sama ya seperti di rumus translasi. Nah, masanya sama seperti tadi, masanya kita ganti dengan momen inersia. V-nya kita ganti dengan omega. Sehingga persamaannya jadi 1/2 I kali omega kuadrat. Oke, berikutnya kita akan juga membahas mengenai momentum. Nah, momentum adalah besaran yang dimiliki benda yang juga memiliki kecepatan. Nah, untuk gerak translasi, momentum itu lambangnya adalah P ya. Nah, P ini adalah momentum linier. Nah, P itu persamaannya adalah M dikali V. Nah, untuk gerak rotasi, momentumnya disebut sebagai momentum sudut yang lambangnya adalah L. Itu persamaannya adalah I dikali dengan omega. Seperti itu. Materi mengenai gerak menggelinding ini akan kita lanjut ya di part yang kedua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.